Pengkhianatan jarang datang dari orang asing. Ia datang dari orang yang kamu percaya, dari orang yang kamu beri akses, dari orang yang kamu anggap dekat. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena kamu tidak menyangka. Dalam kehidupan, tidak semua orang yang tersenyum di depanmu benar-benar tulus. Tidak semua yang terlihat mendukung benar-benar ingin kamu berkembang. Beberapa orang hanya menunggu waktu yang tepat. Filsafat Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi curiga terhadap semua orang. Namun ia mengajarkan satu hal penting. Jangan naif. Epictetus mengingatkan bahwa manusia harus belajar mengenali karakter, bukan hanya mendengar kata-kata. Sementara Marcus Aurelius menulis bahwa seseorang harus melihat tindakan orang lain secara berulang, karena di sanalah sifat asli mereka terlihat. Video ini akan membahas 7 tanda bahwa kamu sedang berhadapan dengan seorang pengkhianat. Bukan untuk membuatmu takut, tetapi agar kamu tidak lagi buta. Karena dalam banyak kasus, tanda-tandanya selalu ada. Hanya saja, kita memilih untuk mengabaikannya. Tanda pertama, kata-kata tidak pernah selaras dengan tindakan. Pengkhianat hampir selalu pandai berbicara. Mereka tahu apa yang ingin kamu dengar. Mereka tahu bagaimana membangun kepercayaan. Mereka tahu bagaimana terlihat meyakinkan. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan dalam jangka panjang. Ketidaksesuaian antara kata dan tindakan. Mereka mungkin berkata mendukungmu, tetapi tidak pernah benar-benar hadir saat kamu membutuhkan. Mereka mungkin berjanji, tetapi tidak pernah menepati. Mereka mungkin terlihat setia, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya. Dalam perspektif Stoikisme, tindakan adalah cerminan dari karakter. Epictetus menekankan bahwa seseorang harus dinilai dari apa yang ia lakukan, bukan dari apa yang ia katakan. Masalahnya, banyak orang terlalu mudah percaya pada kata-kata. Mereka merasa aman karena mendengar hal yang menyenangkan. Mereka merasa yakin karena janji yang terdengar indah. Padahal, kata-kata bisa direkayasa. Namun tindakan, ia lebih jujur. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita harus melihat apa yang seseorang lakukan berulang kali, karena karakter tidak muncul dalam satu momen, tetapi dalam konsistensi. Jika seseorang terus berkata satu hal, tetapi melakukan hal yang berbeda, itu bukan kesalahan kecil. Itu adalah pola. Dan pola tidak pernah berbohong. Pengkhianat tidak langsung menunjukkan niatnya. Mereka membangun kepercayaan terlebih dahulu. Namun di balik itu, inkonsistensi mulai muncul. Dan disitulah tanda pertama terlihat. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, jangan hanya mendengar, perhatikan tindakan. Nilai seseorang dari konsistensinya, bukan dari intensitas kata-katanya. Waspadai pola janji yang tidak pernah ditepati. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar tulus tidak perlu banyak bicara. Tindakannya saja sudah cukup menjelaskan segalanya. Dan orang yang tidak selaras antara kata dan tindakan adalah seseorang yang harus kamu waspadai. Tanda kedua, mereka berperilaku berbeda di depanmu dan di belakangmu. Jika tanda pertama berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kata dan tindakan, maka tanda kedua ini lebih halus, tetapi jauh lebih berbahaya. Ketidaksesuaian antara sikap di depanmu dan sikap di belakangmu. Di hadapanmu, mereka terlihat ramah, mereka tersenyum, mereka mendukung. Namun ketika kamu tidak ada, ceritanya berubah. Mereka berbicara berbeda. Mereka menyampaikan hal-hal yang tidak pernah mereka katakan langsung kepadamu. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka menjadi sumber masalah yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Inilah ciri klasik seorang pengkhianat. Dua wajah. Dalam perspektif Stoikisme, integritas adalah kesatuan antara apa yang seseorang pikirkan, katakan, dan lakukan, dimanapun ia berada. Epictetus mengajarkan bahwa seseorang harus tetap sama, baik saat dilihat maupun tidak. Namun pengkhianat tidak hidup dengan prinsip ini. Mereka menyesuaikan diri. Mereka mengatakan apa yang perlu dikatakan untuk mendapatkan keuntungan. Dan mereka tidak ragu mengubah sikap tergantung siapa yang ada di hadapan mereka.
Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa seseorang harus berhati-hati terhadap orang yang tidak konsisten dalam sikapnya, karena ketidakkonsistenan adalah tanda bahwa ia tidak memiliki prinsip yang kuat. Masalahnya, perilaku seperti ini tidak selalu mudah terlihat, karena di depanmu mereka hampir sempurna. Mereka tahu bagaimana bersikap, mereka tahu bagaimana membangun kesan baik. Namun pola mulai terlihat ketika informasi dari luar mulai masuk. Kamu mungkin mendengar hal yang berbeda dari orang lain. Kamu mungkin melihat sikap yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini mereka tunjukkan. Dan disitulah kebingungan muncul. Namun orang yang memiliki kejernihan akan melihat ini sebagai sinyal, bukan kebetulan. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mengamati konsistensi karakter seseorang di berbagai situasi. Tanyakan pada dirimu, apakah orang ini tetap sama saat berbicara dengan orang lain? Apakah ada perbedaan mencolok dalam sikapnya? Apakah aku pernah mendengar versi cerita yang berbeda tentang dirinya? Jika jawabannya mengarah pada ketidaksesuaian, maka kamu sedang melihat pola. Dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pola tidak pernah berbohong. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, jangan hanya menilai dari bagaimana mereka memperlakukanmu. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Waspadai orang yang terlalu pandai menyesuaikan diri tanpa prinsip. Karena pada akhirnya, seseorang yang bisa berbicara buruk tentang orang lain di belakangnya juga memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama padamu. Dan orang yang memiliki dua wajah tidak pernah benar-benar bisa dipercaya. Tanda ketiga, mereka sering membocorkan kepercayaan orang lain, tidak bisa menjaga rahasia. Jika tanda kedua berbicara tentang dua wajah, maka tanda ketiga ini menyentuh sesuatu yang lebih spesifik, namun sangat menentukan. Ketidakmampuan menjaga kepercayaan. Orang yang berpotensi menjadi pengkhianat hampir selalu memiliki satu kebiasaan. Mereka membocorkan hal-hal yang seharusnya tidak mereka ceritakan. Mereka membagikan rahasia orang lain seolah itu hal biasa. Mereka menceritakan hal pribadi orang lain dengan nada santai. Bahkan terkadang, mereka menjadikannya bahan obrolan atau hiburan. Sekilas mungkin terlihat sepele, namun dalam perspektif stoikisme, ini adalah pelanggaran serius terhadap integritas. Karena kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Epictetus menekankan bahwa seseorang harus berhati-hati terhadap apa yang ia katakan, karena kata-kata mencerminkan karakter dan tanggung jawab moral. Dan orang yang tidak bisa menjaga rahasia tidak memiliki batas dalam berbicara. Masalahnya, banyak orang tidak melihat ini sebagai tanda bahaya. Mereka justru merasa diuntungkan. Mereka berpikir, dia percaya padaku, makanya dia cerita. Padahal kenyataannya, jika seseorang bisa membocorkan rahasia orang lain kepadamu, ia juga bisa membocorkan rahasiamu kepada orang lain. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa karakter seseorang terlihat dari bagaimana ia memperlakukan kepercayaan, bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik orang lain. Pengkhianat tidak langsung mengkhianati kamu. Mereka mulai dengan mengkhianati orang lain di hadapanmu. Dan tanpa disadari, kamu sedang melihat preview dari apa yang suatu hari bisa terjadi padamu. Inilah mengapa tanda ini sangat penting. Ini bukan tentang isi cerita yang mereka sampaikan, tetapi tentang kebiasaan mereka dalam memperlakukan kepercayaan. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mengubah cara pandangmu. Jangan bertanya, apa yang dia ceritakan? Tetapi tanyakan, mengapa dia merasa nyaman menceritakan ini? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, jangan berbagi hal sensitif dengan orang yang tidak bisa menjaga rahasia orang lain. Perhatikan bagaimana mereka berbicara tentang kepercayaan. Waspadai orang yang terlalu mudah membuka hal pribadi orang lain. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah sesuatu yang sakral, dan orang yang tidak menghormati kepercayaan orang lain tidak akan pernah benar-benar menghormati kepercayaanmu. Tanda keempat, mereka diam-diam iri dan tidak tulus melihatmu berkembang. Jika tanda sebelumnya terlihat dari tindakan yang jelas, maka tanda keempat ini jauh lebih halus, bahkan sering disamarkan dengan sikap yang terlihat normal.
Namun di balik itu, ada satu emosi yang bekerja secara diam-diam. Iri hati. Orang yang berpotensi menjadi pengkhianat seringkali tidak nyaman melihatmu berkembang. Mereka mungkin tetap berada di sekitarmu. Mereka mungkin tetap berbicara baik. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda ketika kamu mulai maju. Mereka tidak benar-benar merayakan keberhasilanmu. Mereka memberikan pujian, tetapi terasa kosong. Mereka terlihat mendukung, tetapi tanpa antusiasme yang tulus. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mulai meremehkan pencapaianmu secara halus. Kalimat seperti, "Ah, itu biasa saja," "Kebetulan saja kamu beruntung," atau "Lihat nanti, belum tentu bertahan." Sekilas mungkin terdengar ringan, namun jika terjadi berulang kali, itu bukan kebetulan. Itu adalah cerminan dari dalam diri mereka. Dalam perspektif stoikisme, iri hati muncul dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa seseorang yang tidak mampu menerima dirinya akan cenderung terganggu oleh keberhasilan orang lain. Dan disitulah potensi pengkhianatan mulai tumbuh. Mengapa? Karena orang yang iri tidak hanya merasa tidak nyaman, mereka juga bisa mulai mencari cara untuk menyeimbangkan keadaan. Entah dengan meremehkanmu, menghambatmu, atau dalam kasus yang lebih ekstrim, menjatuhkanmu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang harus berhati-hati terhadap orang yang tidak mampu bersukacita atas kebaikan orang lain, karena disitulah benih konflik muncul. Masalahnya, iri hati jarang ditunjukkan secara terang-terangan. Ia muncul dalam bentuk pujian yang tidak tulus, dukungan yang terasa setengah hati, sikap dingin saat kamu berhasil, antusiasme yang hanya muncul saat kamu sedang turun. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan merasakannya. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah memperhatikan energi di balik interaksi. Tanyakan pada dirimu, apakah orang ini benar-benar bahagia saat aku berhasil? Apakah dia mendukungku saat aku berkembang, atau justru menjadi berbeda? Apakah aku merasa didukung, atau diam-diam ditekan? Jika jawabannya menunjukkan ketidaktulusan, maka itu bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan adalah, jangan terlalu terbuka tentang pencapaianmu kepada orang yang menunjukkan tanda iri. Jaga jarak emosional dari mereka yang tidak tulus, fokus pada lingkungan yang benar-benar mendukung pertumbuhanmu. Karena pada akhirnya, orang yang tidak bisa bahagia melihatmu naik, tidak akan ragu untuk menjatuhkanmu saat ada kesempatan. Dan pengkhianatan seringkali tidak datang dari kebencian yang terang-terangan, tetapi dari iri yang disembunyikan. Tanda kelima, mereka menghilang atau menarik diri saat kamu membutuhkan. Jika tanda sebelumnya berakar pada emosi tersembunyi seperti iri, maka tanda kelima ini mulai terlihat lebih nyata dalam tindakan. Ketidakhadiran mereka pada saat yang paling kamu butuhkan. Orang seperti ini seringkali hadir saat semuanya berjalan baik. Mereka ada ketika situasi nyaman. Mereka dekat ketika tidak ada resiko. Mereka terlihat mendukung ketika tidak ada beban. Namun ketika keadaan berubah, ketika kamu menghadapi kesulitan, tekanan, atau masalah, mereka mulai menghilang. Tidak benar-benar pergi, tetapi perlahan menjauh. Pesan mulai jarang dibalas, komunikasi menjadi dingin, kehadiran yang dulu terasa dekat, kini terasa jauh. Dalam perspektif stoikisme, karakter seseorang tidak diuji saat keadaan baik, tetapi saat keadaan sulit. Epictetus menekankan bahwa nilai seseorang terlihat dari bagaimana ia bertindak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dan disitulah tanda ini menjadi jelas. Orang yang berpotensi menjadi pengkhianat tidak benar-benar berkomitmen pada hubungan. Mereka hanya berkomitmen pada kenyamanan. Ketika hubungan mulai membutuhkan usaha, ketika situasi tidak lagi menguntungkan, mereka memilih untuk mundur. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa seseorang harus dinilai dari kesetiaannya dalam menghadapi kesulitan, karena disitulah integritas diuji. Masalahnya, banyak orang tidak langsung menyadari hal ini. Mereka memberi alasan.
Mungkin dia sibuk. Mungkin dia sedang ada masalah sendiri. Mungkin aku terlalu berharap. Dan memang dalam beberapa kasus, itu bisa benar. Namun jika pola ini terus berulang, di mana seseorang selalu ada saat kamu baik-baik saja, tetapi selalu tidak ada saat kamu membutuhkan, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah prioritas. Dan prioritas tidak pernah berbohong. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mengamati kehadiran, bukan hanya kedekatan. Karena banyak orang terlihat dekat, tetapi tidak benar-benar hadir. Tanyakan pada dirimu, siapa yang tetap ada saat aku tidak dalam kondisi terbaik? Siapa yang benar-benar membantu tanpa diminta? Siapa yang justru menjauh saat aku membutuhkan dukungan? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat jujur. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan adalah mengurangi ketergantungan pada orang yang tidak konsisten hadir. Jangan mengandalkan mereka dalam situasi penting. Bangun lingkaran yang benar-benar bisa diandalkan dalam kondisi sulit. Karena pada akhirnya, hubungan yang nyata tidak diukur dari seberapa sering seseorang hadir saat mudah, tetapi dari seberapa setia mereka saat sulit. Dan orang yang hanya ada saat nyaman, tidak akan bertahan saat dibutuhkan. Tanda keenam, mereka mengambil keuntungan saat kamu rentan. Jika tanda kelima menunjukkan ketidakhadiran saat kamu membutuhkan, maka tanda keenam ini lebih tajam dan lebih berbahaya. Mereka justru mendekat ketika kamu sedang lemah untuk mengambil keuntungan. Ini adalah titik di mana niat mulai terlihat jelas. Orang seperti ini memahami kapan kamu sedang tidak stabil. Mereka tahu kapan kamu sedang butuh dukungan. Namun, alih-alih membantu dengan tulus, mereka memanfaatkan keadaan itu. Mereka bisa menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat tersembunyi. Mereka bisa terlihat peduli, tetapi sebenarnya sedang mengamankan keuntungan. Mereka bisa berada di dekatmu, bukan untuk mendukung, tetapi untuk mengambil sesuatu. Dalam perspektif Stoikisme, ini adalah bentuk ketidakadilan yang serius. Karena seseorang tidak hanya gagal menunjukkan kebajikan, ia justru menggunakan kelemahan orang lain sebagai peluang. Epictetus menekankan bahwa karakter seseorang terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Dan dalam situasi ini, kesempatan itu sangat jelas. Alih-alih membantu tanpa pamrih, mereka menghitung, mereka mempertimbangkan keuntungan, dan mereka bertindak demi kepentingan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia yang tidak memiliki prinsip akan selalu bertindak berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan kebenaran. Masalahnya perilaku ini seringkali tersamarkan dengan kebaikan. Mereka terlihat hadir, mereka terlihat membantu, namun di balik itu, ada motif yang tidak terlihat. Dan jika kamu tidak peka, kamu akan mengira itu sebagai dukungan, padahal itu adalah bentuk eksploitasi. Tanda-tanda yang bisa kamu perhatikan. Bantuan mereka selalu disertai ekspektasi tertentu. Mereka mengingat setiap kebaikan yang mereka lakukan. Mereka menggunakan momen lemahmu untuk mendapatkan posisi atau keuntungan. Mereka menjadi lebih dekat hanya saat kamu tidak kuat. Ini bukan kebutuhan, ini adalah strategi. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah membedakan antara bantuan yang tulus dan bantuan yang bersyarat. Tanyakan pada dirimu, apakah aku merasa dibantu atau justru terbebani setelah menerima bantuan ini? Apakah ada sesuatu yang mereka harapkan sebagai balasan? Apakah mereka tetap hadir tanpa keuntungan bagi diri mereka? Jika jawabannya mengarah pada kepentingan sepihak, maka kamu sedang melihat tanda yang sangat jelas. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, hati-hati menerima bantuan saat kamu sedang dalam kondisi lemah. Jangan terburu-buru mempercayai niat seseorang hanya dari tindakan awal. Bangun kemandirian agar tidak mudah bergantung pada orang yang salah. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar peduli akan membantu tanpa menghitung. Dan orang yang menghitung tidak benar-benar membantu. Tanda ketujuh, mereka mengkhianati sepali, lalu menganggapnya hal biasa.
Jika 6 tanda sebelumnya menunjukkan pola yang mengarah pada potensi pengkhianatan, maka tanda ketujuh ini adalah titik paling jelas, bahkan tidak lagi berupa indikasi tetapi bukti. Mereka sudah mengkhianati dan tidak benar-benar merasa bersalah. Mungkin mereka pernah berbohong, mungkin mereka pernah membocorkan kepercayaan, mungkin mereka pernah menjatuhkanmu secara langsung atau tidak langsung. Dan yang lebih penting, mereka tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Mereka mungkin minta maaf tetapi tanpa perubahan. Mereka mungkin menjelaskan tetapi lebih banyak membela diri daripada bertanggung jawab. Mereka mungkin mengakui kesalahan tetapi menganggapnya sebagai hal yang bisa dimaklumi. Disinilah perbedaan antara kesalahan manusiawi dan karakter yang bermasalah menjadi sangat jelas. Dalam perspektif stoicisme, kesalahan adalah bagian dari manusia. Namun yang membedakan adalah bagaimana seseorang merespons kesalahan tersebut. Epictetus mengajarkan bahwa seseorang yang bijak akan mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan tidak mengulanginya, karena kesadaran adalah awal dari perubahan. Namun pengkhianat tidak bergerak ke arah itu. Mereka mungkin menyesal karena konsekuensi, tetapi bukan karena tindakan itu sendiri, dan itu adalah perbedaan yang sangat penting. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang harus dinilai dari apakah ia belajar dari kesalahannya atau justru mengulanginya. Jika seseorang mengulangi pengkhianatan dalam bentuk yang berbeda, menganggap kesalahan sebagai hal kecil, tidak menunjukkan perubahan nyata, atau bahkan menyalahkan keadaan dan orang lain, maka itu bukan lagi kesalahan, itu adalah karakter. Masalahnya, banyak orang tetap memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat, dengan harapan perubahan akan terjadi. Namun harapan tanpa bukti hanya akan memperpanjang luka. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah membedakan antara penyesalan dan perubahan. Penyesalan terlihat dari kata-kata, perubahan terlihat dari tindakan. Jika tidak ada perubahan, maka tidak ada pembelajaran. Dan jika tidak ada pembelajaran, maka pola akan terulang. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, jangan menilai dari permintaan maaf, tetapi dari perubahan nyata. Tetapkan batas yang jelas setelah kepercayaan dilanggar. Berani mengambil jarak jika pola terus berulang. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah sesuatu yang mahal. Dan orang yang telah mengkhianati tanpa kesadaran, tidak hanya berpotensi melakukannya lagi, tetapi hampir pasti akan melakukannya. 7 tanda ini bukan untuk membuatmu curiga terhadap semua orang, tetapi untuk memberimu kejernihan. Kejernihan dalam melihat karakter, kejernihan dalam membaca pola, dan kejernihan dalam menentukan siapa yang layak kamu percayai. Dalam stoikisme, kebijaksanaan bukan hanya tentang memahami dunia, tetapi tentang melindungi diri dari apa yang bisa merusak hidupmu. Dan salah satu bentuk perlindungan terbesar adalah tidak lagi menutup mata terhadap tanda-tanda yang sudah jelas. Pada akhirnya, memahami 7 tanda pengkhianatan bukanlah tentang menjadi pribadi yang penuh kecurigaan. Ini bukan tentang membatasi diri dari hubungan. Tetapi, ini tentang satu hal yang jauh lebih penting, kejernihan dalam melihat manusia. Dalam kehidupan, kita tidak bisa mengontrol siapa yang datang. Kita tidak bisa mengontrol niat orang lain. Namun kita selalu memiliki kendali atas satu hal. Siapa yang kita percaya dan siapa yang kita beri akses. Filsafat stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang memahami kebaikan, tetapi juga tentang mengenali potensi keburukan, tanpa harus membencinya. Epictetus menegaskan bahwa manusia harus menggunakan akalnya untuk menilai karakter, bukan hanya perasaan. Karena perasaan bisa tertipu, tetapi pola tidak pernah berbohong. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita harus tetap adil, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Dan keadilan terhadap diri sendiri berarti tidak membiarkan diri terus berada dalam hubungan yang merusak. Dari 7 tanda yang telah kita bahas, ada satu pelajaran besar. Pengkhianatan jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh tanda-tanda kecil yang diabaikan. Masalahnya bukan karena kita tidak melihat, tetapi karena kita memilih untuk tidak mempercayai apa yang kita lihat. Maka mulai hari ini, bukan tentang menjadi keras, tetapi tentang menjadi sadar.
Sadar bahwa tidak semua orang layak dipercaya sepenuhnya. Sadar bahwa kepercayaan harus dibangun dari konsistensi, bukan kata-kata. Dan sadar bahwa menjaga diri bukanlah egois, tetapi bentuk kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, hidupmu tidak hanya ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, tetapi juga oleh siapa yang kamu izinkan berada di dalamnya.